Tafadhol, silakan. Iya, baru masuk. Iya. Ini Ustaz mau nanya penjelasan mengenai ayat. Ayat Allah. Ayat itu definisinya apa, Ustaz? Iya. Ini Pak Bro nih. Ya Pak Bro. Itu Pak. Itu saja Pak Bro. Ya, itu aja, Ustaz. Ada pertanyaan dari teman kita, teman-teman. Ustadz, apa sih yang dimaksud ayat Allah? Yang teman-teman paham, ayat Allah itu pertama, Al-Quran. Ya tak? Itu benar. Ayat Allah yang dimaksud yang pertama adalah kitabullah. Kitab Allah yang tertulis. Itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Ini dimaksud ayat Allah. Berupa kalamullah, firman Allah. Yang sifatnya tertulis tekstual. Yang menjadi guidance, ya, pedoman kehidupan umat dari umat ke umat. Terakhir adalah umat kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu namanya terkumpul dalam kitab Al-Quran. Itu ayat yang pertama namanya ayat kalamullah. Dalam kitab suci Pak Bro. Jadi semua kitab suci itu disebut kalamullah. Yang berarti ayat Allah. Itu satu, nggak usah dibahas kali itu. Tapi ada ayat Allah yang tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Tidak tertulis, tapi tercipta. Ayat tidak tertulis, tapi tercipta. Namanya ayat kauniyah. Apa itu Ustadz? Semua alam semesta. Tanpa kecuali. Saya ulangi lagi. Semua alam semesta ini. Tanpa kecuali. Termasuk diri kita sendiri. Dan semua sistem yang ada pada diri kita. Fungsi yang ada pada diri kita. Semua Pak Bro. Tanpa kecuali. Semuanya ayat Allah. Tanda kebesaran Allah. Yang bisa diterima umumnya orang. Kalau bahasa ilmiah lebih tinggi. Sifatullah. Jadi alam semesta ini apapun bentuknya Pak Bro, apapun bentuknya, apapun peristiwanya, apapun tampilannya, apapun actionnya, apapun manfaat dan bahayanya, sejatinya sumbernya satu, yaitu zat hidup yang meliputi alam itu sendiri. Maka alam semesta disebut ayat Allah, tapi ayat yang tercipta. Namanya ayat kauniyah. Jadi untuk sampai kepada Allah, sebetulnya nggak harus membaca Quran saja. Membaca alam ini bisa sampai Allah. Baca bulan, baca bintang, baca matahari, baca metabolisme tubuh kita, baca metabolismenya hewan, baca metabolismenya tumbuhan, dan semuanya akan bisa menghantarkan sampai kepada Allah. Permasalahannya, hati ini nanti di sini buta apa tidak? Mata hatinya buta apa enggak? Telinga hatinya tuli apa tidak? Mulut hatinya bisu apa tidak? Itu permasalahannya di situ Pak Abra. Kalau tidak, insya Allah apapun yang kamu lihat, dari alam semesta ini, ayat Allah ini, ciptaan Allah ini, akan bisa menghantarkan rasa dan sadar hati kepada Allah. Baik ketika kita melihat, kita mendengar, maupun kita berucap. Nah, itu yang kita bahas pada ayat yang lalu kan itu toh, Pak Bro? Itu ayat Allah. Ada satu lagi Pak Bro, ayat Allah yang tidak tertulis tapi bisa dibaca. Nah ini yang teman-teman nggak tahu, jarang orang ngerti ini. Yaitu Allah itu menyembunyikan Al-Quran maknawi yang sifatnya asli di dalam hatinya orang ahli ma'rifah. Percaya tidak, monggo terserah. Jadi maka kenapa sih orang yang sudah banyak sampai kepada Allah kok fahamnya dalam sekali? Jarang saya dengar begini. Loh, karena dia mendapat klik sesuatu dari Allah. Jadi kefahaman sesuatu yang langsung dibukakan langsung dari ilhamnya Allah. Itu tidak tertulis tapi bisa dibaca. Nah, itu namanya ilmu hati.
Dan nanti ma'rifah itu di situ. Kema'rifatun nanti di situ, Pak Bro dan teman-teman. Nah, orang nggak paham. Lu tagnya mana ini? Loh, enggak. Wong langsung dari Allah kok tag bagaimana? Jadi ngomongnya dia, pengertiannya dia, kefahaman dia, sejatinya bocoran langsung dari ilhamnya Allah lewat hati orang itu. Lah itu namanya ayat yang tidak tertulis tapi bisa dibaca di hati. Ngeflornya ketika diomongin, orang oh ini. Nah, itu dalam bahasa Tazkiyatun Nafas namanya Al-Qur'an Al-Qadim, Quran yang dahulu yang disembunyikan oleh Allah di dalam hatinya orang-orang yang ahli ma'rifah. Gitu Pak Abror. Nah, teman-teman nanti akan ngerti Al-Qur'an Al-Qadim itu apa kalau sudah oleh Allah dibocorin kemakrifatan. Ya, kalau sudah dibocorin kemakrifatan oleh Allah. Loh, tahu-tahu hati itu kok dibikin mengerti aja. Loh, tek begini, tek begini, tek begini. Tapi hati kita nyadar, ini bukan gue, ini bukan aku. Ini Allah, ini Allah. Karena totalitas rasa hati benar-benar tidak ada kepentingan apapun, tidak ada motivasi apapun. Yang ada totalitas penguasaan rasa dan kesadaran tentang Allah. Maka ilmu yang muncul dari dalam itu tadi, ya pasti itu Allah. Nggak mungkin itu setan. Nggak mungkin itu setan. Karena memang setan sudah, ibaratnya dalam bahasa sederhana, sudah dilepas oleh Allah dari dalam hati para ahli ma'rifah. Kecuali orang ahli ma'rifahnya lagi dibuat lalai ya. Dibuat lalai sehingga hati, rasa sadar hatinya dikuasai oleh zona hitamnya setan. Nah ini bisa. Tapi itu insya Allah nggak terlalu sering begitu. Ya paling sesekali gitu. Karena itu untuk menjaga stabilitas orang itu kepada Allah juga biar orang itu tidak sombong harus tetap dibikin kepleset-kepleset juga gitu. Ya, begitu ya. Bisa dimengerti Pak Bro? Jadi ayat Allah udah mengerti insya Allah? Ya, sederhananya ayat Allah itu adalah ada ayat Quran, hadis, ada ayat Quran, kemudian ada ciptaan, ada apa lagi tadi? Ada Al-Quran Al-Qadim. Ini nanti akan ada bahasanya masing-masing ayatnya ada. Silakan